Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Pagi hari ini renungan kita terambil dari Amsal 30 ayat yang ke-24 sampai yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari 4 binatang yang kelihatannya kecil dan lemah, tetapi kita mau belajar sesuatu dari mereka semua. Yang pertama kita belajar dari semut. Dari semut kita akan belajar bagaimana semut ini rajin dan suka bekerja keras. Dan juga dia suka menabung. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika di masa pandemi seperti sekarang ini, ketika keadaan begitu sulit, apakah kita tetap rajin, tetap semangat, tetap tekun, mau bekerja keras mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan? Ketika kita mau rajin, tekun, dan bekerja keras, percayalah Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang baru buat kita semua, sehingga kita tetap bisa bertahan sampai hari ini. Dan kita lihat semut-semut ini juga rajin menabung. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini mungkin merasa bahwa saya masih ada tabungan, saya masih punya. Nah, sebaiknya kita juga dengan bijaksana mau menggunakan tabungan kita supaya kita siap di masa-masa yang sukar. Kemudian yang kedua kita akan belajar dari pelanduk atau kancil. Kancilnya adalah binatang yang sangat cerdik ya. Dikatakan pelanduk itu menyadari kelemahannya, sehingga dia mencari tempat untuk berlindung, yaitu membuat rumahnya di bukit batu supaya ia terlindung. Di tengah masa seperti sekarang ini, kita mungkin orang-orang yang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tetapi kita tahu pasti bahwa perlindungan kita adalah Tuhan. Berlarilah dan berlindunglah hanya kepada Tuhan, karena dialah yang menjadi sumber perlindungan kita, dialah sumber pertolongan kita. Belajarlah seperti pelanduk yang sangat cerdik. Kemudian kita mau belajar juga dari belalang. Dari belalang kita belajar tentang disiplin. Belalang tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengatur barisannya, tetapi dia bisa berbaris dengan teratur. Dan demikian pula dengan kita. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita disiplin, teratur dalam mengerjakan setiap tugas-tugas kita, sekalipun kita mungkin mengerjakannya di rumah? Sekalipun mungkin bos kita tidak melihat apa yang kita kerjakan di rumah, bisakah kita mendisiplinkan diri kita, mengatur waktu kita setiap hari sehingga kita boleh tetap mengerjakan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan maksimal? Dan dari belalang juga kita belajar bagaimana mereka berkesatuan hati, mereka berbaris bersama-sama bersatu untuk mengerjakan sesuatu. Dan bagaimana dengan kita semua? Sudahkah hari-hari ini kita bersatu, bergandengan tangan, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain, supaya kita menjadi kuat melewati masa-masa yang sulit sekarang ini? Kemudian kita mau belajar juga dari cicak. Dikatakan cicak ini binatang yang lemah, yang mungkin dengan mudah dapat kita tangkap ya. Tetapi dia juga ada di istana-istana raja. Nah, mungkin kita juga belajar bahwa kita merasa kita ini lemah, mungkin kita disepelekan orang, tidak ada apa-apanya. Tetapi lihatlah, orang-orang yang mungkin disepelekan orang, dianggap tidak ada apa-apanya, dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Cicak aja bisa masuk sembarangan, keluar masuk ke sebuah istana. Kita belum tentu, saudara, bisa keluar masuk dengan sembarangan ke sebuah istana. Dan percayalah, Tuhan bisa mengerjakan perkara-perkara ajaib yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi setiap kita. Ketika kita mungkin diremehkan orang, dianggap lemah, tetaplah percaya bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara ajaib. Sudah banyak contohnya, seperti contohnya Thomas Alva Edison, orang yang tidak berpendidikan tinggi, tidak sekolah tinggi, tetapi dia bisa menciptakan lampu, dia bisa menciptakan, orang yang pertama menciptakan. Jadi jangan pernah menganggap remeh orang-orang di sekitar kita yang mungkin kelihatan lemah. Dan bila engkau merasa hari-hari ini engkau lemah, engkau juga tidak perlu berkecil hati. Percayalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat pagi, tetap semangat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Then sings my soul.